Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru hebat, perkenalkan kami dari kelompok 4. Hari ini kami akan membahas tentang konsep dasar bimbingan konseling anak usia dini. Kira-kira ada yang tahu nggak ya apa yang dimaksud dengan anak usia dini? Anak usia dini adalah anak yang sedang tumbuh dan berkembang menuju dewasa, mempunyai masalah dalam proses tumbuh kembangnya. Kenapa ya bimbingan konseling sangat penting untuk anak usia dini? Ada yang tahu? Pentingnya bimbingan konseling untuk anak usia dini adalah agar anak tidak menyandang perilaku bermasalah atau buruk. Perlunya guru dan orang tua menanamkan norma-norma dan nilai yang baik dan arahan yang baik dalam jiwanya. Bimbingan konseling pada anak usia dini adalah proses pemberian bantuan kepada anak usia dini yang dilakukan oleh pendidik, guru, atau orang tua agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal secara memiliki kemampuan mengatasi atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya menurut Elvila 2016. Selanjutnya, tujuan bimbingan konseling anak usia dini. Ternyata tujuannya bukan hanya untuk anak loh, tapi juga untuk orang tua dan juga guru. 1. Untuk anak, mengenali dirinya sendiri seperti jenis kelamin dan lain sebagainya. 2. Mengembangkan potensi yang dimilikinya atau mau bersosialisasi. 3. Mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. 4. Menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk masuk ke dalam lembaga pendidikan selanjutnya. Contoh untuk anak usia dini, dia siap untuk melanjutkan sekolah ke pendidikan sekolah dasar. Selanjutnya untuk orang tua dan juga guru. Yang pertama, orang tua mengerti, memahami, dan menerima anak sebagai individu yang unik. Jadi, tidak bisa disamaratakan setiap karakter anak. 2. Mengatasi gangguan emosional pada anak. 3. Mengambil keputusan dalam memilih sekolah sesuai dengan kemampuan anak. Jadi, jangan dipaksakan anak untuk masuk ke sekolah yang tidak sesuai dengan kemampuannya, karena itu juga bisa menghambat anak dalam bersosialisasi di lingkungan sekolah. 4. Memberi info untuk memecahkan masalah anaknya. Info di sini yang dimaksud adalah memberi nasihat kepada anak jika ia memiliki masalah agar anak bisa memecahkan masalahnya dengan baik. Sebenarnya apa ya tujuan layanan BK yang ada di sekolah? Tujuan layanan BK yang dilakukan oleh para guru di sekolah adalah bersifat pencegahan dan pengembangan serta memberi pengetahuan dan info yang bersifat umum mengenai diri anak sendiri dan lingkungannya. Selanjutnya, fungsi-fungsi BK. Yang pertama, pemahaman. Yang kedua, pencegahan. Yang ketiga, pemeliharaan dan pengembangan. Keempat, perbaikan atau bantuan. Dan yang kelima, pengentasan. BK juga punya asas-asas loh. Asas-asas BK. Pelaksanaan layanan BK di sekolah harus memuat pula sejumlah asas bimbingan. Hal ini agar dapat memperlancar pelaksanaan layanan BK. Asas-asas BK yang dilaksanakan dapat menentukan atau menjamin keberhasilan pelayanan dan sebaliknya. Jadi, asas-asas ini menjamin keberhasilan atau tidaknya sebuah layanan BK. 12. Asas bimbingan konseling. 1. Asas kerahasiaan. 2. Asas sukarela. 3. Asas keterbukaan. 4. Asas kegiatan. 5. Asas kemandirian. 6. Asas kekinian. 7. Asas kedinamisan. 8. Asas keterpaduan. 9. Asas kenormatifan. 10. Asas keahlian. 11. Asas alih tangan kasus. 12. Asas tuturi handayani. Ruang lingkup bimbingan konseling bagi anak usia dini ditinjau dari kegiatannya. Yang pertama, bimbingan pribadi. Yang kedua, bimbingan sosial. Yang ketiga, bimbingan belajar. Yang keempat, bimbingan karir. Adapun prinsip pelaksanaan BK bagi anak usia dini adalah 1. Bimbingan merupakan proses yang tidak terpisah dari pendidikan. Jadi, setiap bimbingan termasuk pendidikan. 2. Proses atau kegiatan bimbingan harus memperhatikan seluruh potensi anak usia dini. 3. Berpusat pada anak yang dibimbing. 4. Layanan bimbingan di sekolah harus diberikan kepada semua anak, bukan hanya yang memiliki masalah. 5. Bimbingan bersifat luas. 6. Penciptaan suasana yang aman dan menyenangkan. 7. Bimbingan dimulai dengan terlebih dahulu mengenal kebutuhan sesuai kebutuhan anak. 8. Melibatkan orang tua. Jadi, kalau lagi bimbingan konseling, orang tuanya harus tahu ya. 9. Layanan BK diberikan secara kontinu atau berlanjut. Jangan cuma satu kali. Sebelum berakhir, ini quotes of the day. Pendidikan bukanlah mengisi wadah, tetapi menyalakan api. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami paparkan dapat dipahami dengan baik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.